Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat di tengah wabah corona yang melanda dunia ini dengan menerapkan disiplin kesehatan, yaitu senantiasa menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, serta senantiasa menjaga jarak. Semoga disiplin menjalankan protokol kesehatan ini kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan pertama tentang mata pelajaran sejarah peminatan ini yaitu respon dunia internasional terhadap berita proklamasi. Bagaimana tanggapan dunia internasional setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan? Artinya kita mencoba melihat dari dunia luar tentang keadaan Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaan. Nah, ini profil saya. Nama saya Arif Gunawan, tempat tanggal lahir Malang 25 Desember 1966. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta, atau yang sekarang bernama UNY. Lulus tahun 1992 dan itu nomor handphone saya 087761464496. Adapun materi yang pertama yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi IPK-nya, indeks kompetensinya, yaitu mengidentifikasi negara-negara yang merespon proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menganalisis proses negara yang merespon berita proklamasi kemerdekaan. Ini dalam wujud pengetahuan. Sedangkan 4.1 itu bagaimana kalian mencari, mengolah, menalar hal-hal yang berkaitan dengan respon dunia internasional terhadap berita proklamasi serta menyajikannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini kriteria ketuntasan minimal yang diharapkan adalah 70. Usahakan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nilai kalian berada jauh di atas nilai 70. Nah, pokok pembahasan kali ini yaitu pertama pengantar. Pengantar yaitu negara-negara yang merespon berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga itu dukungan internasional terhadap berita proklamasi. Tentu saja ini akan dibahas yang akan datang. Hari ini kita membahas bagaimana respon dunia internasional. Tentu saja yang pertama sekali adalah Belanda. Sebelum kita bicara tentang bagaimana respon Belanda ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, terlebih dahulu saya berikan pengantar tentang pengakuan kedaulatan. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memerlukan pengakuan dari dunia internasional. Bentuk pengakuan dari keberadaan suatu negara terdiri atas pengakuan secara de facto, yaitu fakta atau kenyataan. Keberadaan suatu negara atau pemerintah telah diakui dan memenuhi syarat-syarat berdasarkan kenyataan. Faktanya memang telah merdeka. Yang kedua, pengakuan secara de jure atau secara hukum, yang berarti suatu negara diakui negara lain secara formal atau resmi telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum-hukum internasional. Sekarang kita bahas pengakuan secara de facto. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto dapat dibagi menjadi A. Pengakuan de facto secara tetap, yaitu pengakuan dari negara lain yang dapat menimbulkan hubungan bilateral, yaitu hubungan dua negara di bidang perdagangan dan ekonomi,
Namun, untuk tingkat hubungan diplomatik belum dapat dilaksanakan. B. Pengakuan de facto yang bersifat sementara adalah pengakuan yang diberikan negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak. Apabila negara tersebut tidak dapat bertahan, maka pengakuan dari negara lain tersebut dapat ditarik kembali. Misalnya ya, kalau ada negara yang baru muncul, kemudian diakui syarat-syaratnya secara de facto. Ternyata dalam perjalanannya negara tersebut mengalami kebangkrutan, maka pengakuan itu bisa ditarik kembali. Lanjut. Yang B yaitu pengakuan secara de jure atau secara hukum. Pengakuan de jure dapat dibedakan atas dua sifat, yaitu pengakuan de jure secara tetap, yang artinya pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selama-lamanya setelah ada jaminan bahwa pemerintahan negara tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. B. Pengakuan de jure secara penuh. Terjadinya hubungan antar negara yang saling mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak menempatkan seorang konsuler atau kedutaan. Dalam praktek kenegaraan, pengakuan de facto dan de jure biasanya harus bersamaan. Nah, sekarang kita lihat. Tadi sudah Bapak sebutkan bahwa negara yang merespon berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45, yang pertama jelas sekali adalah Belanda. Di sampingnya ada warna bendera Belanda yaitu merah, putih, dan biru. Alasannya adalah satu, Belanda pernah menjajah Indonesia hampir 3,5 abad. Ini merespon negatif, yaitu tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, keberadaan Indonesia dianggap sebagai negara bentukan Jepang yang berbau fasisme. Yang ketiga, Belanda menyebar rumor bahwa Soekarno-Hatta akan diadili sekutu sebagai penjahat perang. Yang keempat, Belanda merasa masih mempunyai kekuasaan di Hindia Belanda atau Indonesia. Sedangkan yang kelima, menurut salah satu hukum internasional bahwa sebuah negara yang baru saja merdeka harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara yang sebelumnya berkuasa atas negara Indonesia, atas negara tersebut. Intinya, Indonesia yang baru merdeka itu harus mendapatkan pengakuan dari Belanda yang dulu pernah berkuasa di Indonesia. Bagaimana strategi pemerintah RI di awal kemerdekaan itu? Dalam menghadapi tuntutan poin kelima, kabinet yang baru dibentuk oleh Presiden Soekarno yang tidak mendapatkan pengakuan Belanda menyerahkan kabinetnya kepada Sultan Syahrir. Barangkali inilah salah satu alasan kenapa di awal merdeka yang menurut UUD 45 bahwa kabinet yang dilaksanakan adalah kabinet presidensial, ternyata seiring dengan berjalannya waktu Indonesia menjalankan sistem kabinet parlementer, yaitu dengan diangkatnya Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Ini menunjukkan corak kebarat-baratan untuk mengakomodasi atau memenuhi tuntutan dunia internasional. Ambisi Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia dengan berbagai cara, yaitu satu, secara ekonomi, dua, secara militer, dan tiga, secara diplomasi. Kita lihat secara ekonomi, bahwa awal kemerdekaan Indonesia mengalami hiperinflasi sebagaimana yang pernah dijelaskan pada awal merdeka, mengalami satu kekurangan atau hal yang paling parah di mana terjadi hiperinflasi. Ada 3 mata uang yang beredar di Indonesia, yaitu mata uang pendudukan Jepang, mata uang The Javas Bank,
dan mata uang pemerintah Hindia Belanda. Di sini yang disebutkan adalah beredarnya mata uang Jepang yang di Indonesia diperkirakan ada 4 miliar. Sementara yang beredar di Pulau Jawa ada 1,6 miliar. Berikutnya peraturan dari AFNE, yaitu memberlakukan mata uang Nika di daerah yang didudukinya karena mata uang Jepang yang sangat merosot. Berikutnya yaitu blokade ekonomi Belanda dengan menempatkan kapal-kapal perang Belanda di Laut Jawa pada bulan November 1945. Hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak terjadi penyelundupan senjata dari luar yang masuk ke Pulau Jawa yang saat itu menjadi pusat kegiatan pemerintahan RI. Dan hasil-hasil bumi Indonesia tidak dapat dijual ke luar negeri sehingga berdampak kas negara kosong. Keadaan yang demikian, Belanda berharap bahwa rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintahan RI dan negara yang baru dibentuk itu hancur dan mudah bagi Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Nah, kita lihat secara militer. Pada Perang Dunia Kedua, Belanda tergabung ke dalam sekutu. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, pasukan sekutu pimpinan Inggris mendarat di Singapura dengan membentuk Southeast Asia Command atau Komando Asia Tenggara yang berpusat di Singapura. Melalui Civil Affair Agreement, yaitu perjanjian rahasia antara Inggris dengan Belanda, yang intinya Inggris akan membantu Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Maka, pendaratan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris ketika mendarat di Indonesia diikuti dengan pasukan NICA atau Netherlands India Civil Administration pimpinan Dr. H.J. Van Mock. Kita lihat di situ gambarnya, inilah tampang H.J. Van Mock, pimpinan tertinggi NICA saat itu. Nah, kita lihat berikutnya. Akibat dari pendaratan pasukan AFNE, seperti yang pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa setelah pasukan AFNE mendarat di Jakarta, dilanjutkan dengan pendaratan pasukan-pasukan AFNE di berbagai daerah, misalnya di Surabaya. Ini mengakibatkan munculnya peristiwa 10 November yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ketika mendarat di Semarang, bergerak ke Magelang, muncullah peristiwa Palagan Ambarawa. Dalam peristiwa ini muncul tokoh Jenderal Sudirman. Ketika mendarat di Medan, terjadilah pertempuran Medan Area. Berlanjut lagi, di Bandung pun demikian, muncul peristiwa Bandung Lautan Api. Di Bali muncul istilah puputan Margarana. Selain itu juga Belanda melakukan agresinya baik yang pertama maupun yang kedua. Upaya Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia juga dilakukan dengan cara-cara diplomasi. Misalnya di sini ada 4 saja yang Bapak sebutkan, yaitu perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi meja bundar. Foto yang ada ini adalah namanya konferensi meja bundar, ternyata di sini adalah konferensi meja lonjong atau meja oval. Tapi okelah, itulah hanya istilah. Namun dari konferensi meja bundar inilah Indonesia memulai untuk mendapatkan kedaulatannya dari pemerintah Belanda. Nah, bagaimana proses pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia? 1. Bentuk negara Indonesia Serikat atau RIS adalah strategi bagi Belanda dan juga strategi bagi pemerintah Indonesia.
Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah pernyataan pengakuan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda kepada RIS, di mana Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sementara dari Belanda, Ratu Belanda lah yang langsung memberikan itu. Bersamaan waktu yang sama, di Jakarta juga terjadi penyerahan sertifikat pengakuan kedaulatan. Wakil Belanda adalah AHS Loving, sementara wakil Belanda dari Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang ketiga, pengakuan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia baru dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2005. Nampaknya sejarah Belanda mengajarkan kepada anak-anak didik Belanda bahwa Indonesia itu baru diakui kedaulatannya tanggal 27 Desember 1945. Nah, pengakuan tentang kemerdekaan RI oleh masyarakat Belanda, yaitu Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 45 itu baru terjadi pada tanggal 16 Agustus 2005, di mana Menteri Luar Negeri Bernard Rudolf Paul, yaitu Menlu-nya Belanda, dalam pidatonya di Gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia, pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yaitu Hasan Wirayuda. Dalam pidatonya, Paul menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia sekaligus menghadiri upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Langkah Bernard Rudolf Paul ini sekaligus mendobrak tradisi tabu pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Kita lihat tugas dan kesimpulan. Tugas ini harus dikerjakan dan dikumpulkan di forum Google Classroom yang sudah disediakan. 1. Dari penjelasan di atas, jelaskan secara singkat tentang agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Hanya coba diidentifikasi tentang sebab-sebabnya apa, lalu bagaimana prosesnya, dan apa akibatnya, yaitu akibat bagi Indonesia dan akibat bagi Belanda. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan RIS sebagai strategi bagi pemerintahan RI sekaligus strategi bagi Belanda? Nah, silahkan dikerjakan sebaik-baiknya, usahakan nilai selalu jauh di atas nilai 70. Jadi 90, 95, bahkan mendekati angka 100. Selamat bekerja. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti kita bahas tentang bagaimana dukungan internasional terhadap berita proklamasi, dukungan dari bangsa Palestina, negara Mesir, negara India, Vatikan, dan negara Australia. Demikian dan merah. Terima kasih.